Ganjar atau Prabowo? Prabowo. Ganjar, Ganjar. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Ganjar. Orang dan Ganjar. Ganjar. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Kalau ada yang gagal koalisi nanti yang ditutup istana lagi. Ini istana. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, melihat dari video ini sudah jelas lah Anies di sini tidak dihiraukan. Karena apa? Pertanyaannya justru tidak menyebut nama Anies Baswedan dan pemilih pun tidak protes jika tidak ada nama Anies Baswedan di bursa Capres 2024. Nah, ini menurut saya ya harap-harap cemas ya Capres Anies Baswedan. Dan bahkan di sini juga dikomentari oleh Yusuf Dundum, "Woi, nama Abbas kok nggak disebut? Curang, ini bukti penjagalan." Nah, apakah termasuk ini bukti penjagalan ya? Memang dari sini tidak ada satupun yang memilih nama Anies Baswedan, melainkan malah Ganjar Pranowo. Seperti ini. Ganjar atau Prabowo, Kak? Prabowo. Ganjar atau Prabowo? Ganjar, Ganjar. Permisi, Kak. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Ganjar atau Prabowo, Kak? Ganjar. 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 Nah, bahkan di sini banyak yang menyebut nama Ganjar dipilih sebagai Capres 2024. Nah, yang kerennya lagi, walaupun berbeda pilihan politik, tetapi di sini ya bisa nongkrong-nongkrong, bisa ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Nah, itulah demokrasi yang sebenarnya yang ada di Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu yang paling keren dari pesan moralnya di sini. Permisi, Kak. Ganjar atau Prabowo? Prabowo. Permisi, Kak. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Wah, Permisi, Kak. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Ganjar atau Prabowo? Orang Ganjar. Oke. wow, di sini bahkan banyak yang memilih nama Ganjar ini, bahkan di anak milenial loh. Tapi pilihannya Ganjar daripada Pak Prabowo, dan bahkan nama Anies ya semakin tenggelam saja. Ya pantas lah, dari berbagai survei nama Anies Baswedan itu cenderung di posisi terbawah dan bahkan juga merosot. Elektabilitasnya nggak naik-naik mulai semenjak dideklarasikan menjadi capres. Nah, ini masih berlanjut lagi. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Bos, langsung spontan Ganjar. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Kak, Ganjar atau Prabowo? Prabowo. Kak, Ganjar atau Prabowo? Orang dan Ganjar. Permisi, Kak. Ganjar. Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Wow, Permisi, Kak. keren sekali. Bukti di sini Anies Baswedan memang dijegal ya, karena tidak ada nama Anies Baswedan pada pertanyaan di sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya? Nggak bahaya tak? Lihat-lihat dari hasil kumpul-kumpul kayaknya 1:7 pilihan cerdas ya Ganjar. Nah, Ganjar memang top. Nah, di sini bahkan juga ada video dari Presiden Joko Widodo. Nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang ditutup istana lagi. Ini istana. Padahal kita kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Nah, ini baru the real penjagalan bang. Itu survei untuk calon presiden, bukan presiden. Yang ketiga nggak laku. Kalau pemilihan RT di Bandar Kebang mungkin ada mas. Permisi Kak Anies Baswedan. Hati-hati bang, tolong dievaluasi serius. Kenapa di survei LSI dan Litbang Kompas Prabowo unggul tipis dari Ganjar? Segera dibenahi sebab Pilpres sudah dekat. Tim ses harus introspeksi. Jangan euforia ada Jokowi. Sebab Prabowo juga memanfaatkan Jokowi. Anak-anak muda tidak main Twitter. Bahkan yang paling herannya lagi ya, pada saat hasil survei, ya memang sih Ganjar dan Pak Prabowo itu hasilnya sangat tipis sekali ya. Kalau dilihat dari pertanyaan spontan di sini, rata-rata mendukung Ganjar Pranowo. Seharusnya selisihnya juga harus banyak ya kalau melihat dari hasil pertanyaan dari sini. Bahkan dari 13 orang yang mendukung Ganjar sebanyak 9 orang. Jadi selisihnya sangat banyak sekali kalau dilihat dari sini. Nah, apalagi di sini ditambah yaitu AHY bertemu dengan Puan pada minggu lalu. Ini juga akan membuat dakdikdukser dari Anies Baswedan. Sudah di kalangan anak muda tidak terpilih
Di sini malah ada koalisi dari perubahan, yaitu Partai Demokrat tiba-tiba bertemu dengan Puan Maharani. Di sini dari Detik News, hangat pertemuan Puan dan AHY usai kebekuan hampir 20 tahun. Nah, akhirnya tiba-tiba bertemu. Siapa yang nggak bikin pusing kepala ya di sini ya? Tiba-tiba ketemu Puan Maharani. Misal kalau AHY saja lepas atau hengkang dari koalisi perubahan, pasti Anies Baswedan tidak akan bisa mendaftarkan diri di KPU, mendaftarkan capres di KPU besok pada Oktober 2023 mendatang. Nah, jadi nama Anies Baswedan memang tidak dihiraukan ya di sini, apalagi dari pertanyaan yang tadi. Justru yang dipertanyakan hanya Ganjar dan Prabowo Subianto. Nama Anies bahkan juga tersingkirkan. Entah maksudnya apa. Ini apakah tanda-tandanya Anies akan tidak terdaftar dari capres atau bagaimana? Karena memang nama Anies Baswedan tidak ada di pertanyaan tadi. Disebutkan hanya Ganjar dan Prabowo Subianto. Nah, di sini Ketua DPP PDIP Puan Maharani akhirnya mewujudkan agenda pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan Puan dan AHY yang berlangsung hangat ini disebut mencairkan kebekuan hubungan dua partai itu selama 2 dekade. Pertemuan itu digelar di Pelataran Senayan, Jakarta pada Minggu pagi. Usai olahraga bersama, Puan dan AHY menggelar konferensi pers yang didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristanto dan Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsya. Puan mengatakan pertemuan dengan AHY berlangsung selama 1 jam. Dia menceritakan keakraban dan obrolannya dengan AHY. Tadi pertemuan itu kurang lebih 1 jam. Nggak terasa. Tadi kalau nggak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin. Nah, bahkan di sini juga Puan Maharani juga tidak menampik lah akan bertemu kembali dengan AHY pada waktu mendatang. Nah, bisa jadi ya, di sini setelah 20 tahun beku, tidak ada obrolan antara Demokrat dan PDIP, bisa jadi di sini pada Pilpres 2024 akhirnya PDIP dan Demokrat ya akhirnya gabung menjadi satu gerbong seperti yang dimimpikan oleh Pak SBY kemarin, yaitu SBY, Jokowi dan Megawati sama-sama satu gerbong. Ya, semoga sajalah mimpi itu menjadi kenyataan. Karena menurut saya ya partai besar seharusnya juga gabung menjadi satu demi mewujudkan Indonesia sejahtera dan Indonesia semakin maju ke depannya. Ya, semoga sajalah mimpi Pak SBY menjadi kenyataan.